Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Irendasari, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait listrik bolak-balik atau alternating current yang biasa disebut AC. Materi pertama yang kita bahas yaitu besaran dalam listrik bolak-balik. Besaran dalam listrik bolak-balik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tegangan dan arus, dan yang kedua yaitu impedansi. Yang pertama tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian searah. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Nah, persamaan umum untuk arus dan tegangan yaitu seperti gambar di bawah ini, yang dimana rumus arus bolak-balik yaitu arus maksimum dikali sin dikali omega dikali T, dan rumus tegangan bolak-balik yaitu tegangan maksimum dikali sin dikali omega dikali T. Tegangan dan arus ini terdapat dua macam, yaitu arus dan tegangan efektif dan arus dan tegangan rata-rata. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah dan menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nah, berdasarkan perhitungan didapatkan hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum yaitu sebagai berikut. Untuk mencari rumus tegangan efektif yaitu tegangan maksimum dibagi akar 2. Sedangkan untuk mencari arus efektif yaitu arus maksimum dibagi akar 2. Yang kedua yaitu arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Rumus arus dan tegangan rata-rata bisa kita lihat di sini. Untuk mencari arus rata-rata yaitu 2 dikali arus maksimum dibagi pi sama dengan 0,637 arus maksimum. Dan untuk mencari tegangan rata-rata yaitu 2 dikali tegangan maksimum dibagi pi sama dengan 0,637 tegangan maksimum. Nah, untuk menggunakan pi ini bisa menggunakan 3,14 dan 22/7. Nah, di sini sudah tertera contoh soal tegangan dan arus. Sebuah generator menghasilkan tegangan dengan persamaan V sama dengan 40 sin omega T dengan V dalam volt, T dalam detik. Tentukanlah besaran nilai tegangan efektifnya. Di sini diketahui V yaitu 40 sin omega T dengan persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T. Maka V maksimumnya yaitu 40 V. Maka berapakah besar tegangan efektifnya? Rumus mencari tegangan efektif yaitu tegangan maksimum dibagi akar 2. Sehingga tegangan maksimumnya 40 dibagi akar 2 menghasilkan 28,284 V. Jadi tegangan efektifnya adalah 28,284 V. Yang kedua yaitu impedansi. Apa itu impedansi? Nah, impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi ini terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admitansi, yaitu sifat menghantarkan arus.
Admintasi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya, atau yang berbentuk sinusoidal. Yang membedakan antara keduanya yaitu pada impedansi sifatnya menghambat arus, sedangkan pada admitansi sifatnya yaitu menghantarkan arus. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Impedansi sama dengan tegangan bolak-balik dibagi arus bolak-balik, atau Z sama dengan V per I. Nah, impedansi ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu impedansi resistor, impedansi induktor, dan impedansi kapasitor. Yang pertama yaitu impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm, V sama dengan IR. Persamaan impedansi pada resistor yaitu sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan R, yang dimana ZR merupakan impedansi resistor, I merupakan arus bolak-balik, dan R merupakan hambatan resistor. Berdasarkan penurunan persamaan tersebut, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor. Besarnya admitansi dari resistor adalah kebalikan dari impedansi resistor, sehingga dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. YR sama dengan 1 per R, yang dimana YR merupakan admitansi resistor dan R merupakan hambatan resistor. Yang kedua yaitu impedansi induktor. Pada induktor berlaku V dalam kurung T sama dengan L dl dalam kurung T per dt. Persamaan impedansi pada induktor yaitu seperti berikut. Bisa kita lihat di sini. Nah, besar omega L sama dengan XL. Dinamakan dengan reaktansi induktif sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan seperti berikut. ZL sama dengan JXL, di mana ZL itu merupakan impedansi induktor dan XL merupakan reaktansi induktif. Yang terakhir yaitu impedansi kapasitor. Pada kapasitor berlaku I dalam kurung T sama dengan C dikali dV dalam kurung T per dt. Persamaan impedansi pada kapasitor bisa kita lihat pada gambar 3 dan 3.1. Besaran 1 per omega C sama dengan XC, dinamakan reaktansi kapasitif. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. ZC sama dengan min J 1 per omega C sama dengan min J XC. Dengan keterangan ZC merupakan impedansi kapasitor dan XC merupakan reaktansi kapasitif. Sedangkan rumus admitansi kapasitor yaitu YC sama dengan 1 per ZC sama dengan min 1 per JXC dikali min J per min J sama dengan J per XC. Contoh soalnya di sini. Jika diketahui kuat arus beserta tegangan listrik sebesar 45A dan 50V, maka tentukanlah nilai impedansinya. Diketahui di sini arus bolak-baliknya yaitu 45A dan tegangan bolak-baliknya yaitu 50V. Yang kita cari di sini yaitu Z atau impedansinya. Rumus mencari impedansi yaitu Z sama dengan I per V. Jadi I-nya itu 45, V-nya itu 50. 45 dibagi 50 mendapatkan 0,9 ohmega. Jadi nilai impedansinya adalah 0,9 ohmega. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu rangkaian listrik bolak-balik. Submateri pertama yang akan kita bahas yaitu rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian ini dibagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Nah, apakah yang dimaksud dengan resistor?
Resistor adalah komponen pasif yang hanya dapat mendisipasi energi. Bentuk disipasi energi tersebut berupa energi kalor. Nilai resistansi resistor juga tidak terpengaruh oleh nilai frekuensi sumber. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. VR sama dengan Vm dikali sin dikali omega T. Grafik dan diagramnya bisa kita lihat, yaitu pada gambar 1.1 merupakan grafik arus dan tegangan rangkaian resistif. Dan gambar 1.2 merupakan gambar diagram fasor untuk 1 dan 4 pada rangkaian resistif. Yang kedua yaitu rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Rumusnya, XL sama dengan omega L dengan keterangan omega yaitu kecepatan sudut tegangan atau arus bolak-balik, dan XL merupakan reaktansi induktif, L merupakan induktansi. Grafik dan diagramnya bisa kita lihat di bawah, yang dimana gambar 1.3 merupakan grafik arus dan tegangan rangkaian induktif, dan gambar 1.4 merupakan diagram fasor untuk 1 dan 4 pada rangkaian induktif. Yang ketiga, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Rumusnya, V sama dengan Vm dikali sin dikali omega T dikurang pi per 2. Grafik dan diagramnya bisa kita lihat di samping, yang dimana gambar 1.5 merupakan grafik arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif, dan gambar 1.6 merupakan diagram fasor untuk 1 dan 4 pada rangkaian kapasitif. Rangkaian yang keempat yaitu rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku persamaan seperti berikut. VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat, sehingga untuk mencari impedansinya yaitu akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Dan untuk mencari tan beda sudut fase tegangan arusnya yaitu VL per VR sama dengan XL per R. Sehingga V sama dengan IMZ sin dikali dalam kurung omega T ditambah beda sudut fase tegangan arus, sehingga Vm sama dengan IMZ. Grafik dan rangkaian RL-nya bisa kita lihat pada gambar 1.7 merupakan grafik VR, VL, dan V dalam rangkaian seri RL. Dan gambar 1.8 merupakan gambar rangkaian R dan L dalam arus bolak-balik. Yang kelima yaitu rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus seperti berikut. Rumusnya sama seperti rangkaian seri antara R dan L. Jadi grafik dan rangkaian C dan R-nya bisa kita lihat. Gambar 1.9 merupakan grafik VR, VC, dan V dalam rangkaian seri RC. Dan gambar 1.10 merupakan rangkaian C dan R dalam arus C. Yang keenam yaitu rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. V sama dengan VL dikurang VC. Jika VL lebih dari VC, maka bersifat induktif. Jadi, beda sudut fase arus dan tegangannya sama dengan pi per 2. V sama dengan VC dikurang VL. Jika VL lebih kecil dari VC, maka bersifat kapasitif.
sehingga beda sudut fase arus dan tegangannya sama dengan min pi per 2. Dan V sama dengan 0. Jika VL sama dengan VC, maka terjadi resonansi. Rumusnya bisa kita lihat. V sama dengan IM Z sin dikali dalam kurung omega T ditambah pi per 2. Dengan keterangan V sama dengan tegangan sesaat, Vm sama dengan tegangan maksimum, dan Z sama dengan impedansi rangkaian. Diagram dan rangkaian RL-nya pada gambar 1.11 merupakan rangkaian L dan C pada arus AC. Sedangkan gambar 1.12 merupakan diagram fasor untuk arus tegangan rangkaian LC. Yang ketujuh yaitu rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, akan berlaku VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, VC sama dengan IXC. Sehingga untuk mencari impedansinya, akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Sehingga impedansinya sama dengan VM per IM, atau impedansinya sama dengan VEF per IEF. Sehingga V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat. Sehingga VR-nya sama dengan VM sin dikali omega T. VL sama dengan VM sin dikali dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. Dan VC sama dengan VM sin dikali dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. Sehingga untuk mencari tan beda sudut fase tegangan dan arusnya, yaitu VL dikurang VC per VR sama dengan XL dikurang XC per R. Nah, di sini gambar 1.13 merupakan gambar diagram fasor rangkaian RLC. Dan gambar 1.14 merupakan gambar rangkaian RLC dalam arus AC. Nah, ini dia contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Agar terjadi resonansi, maka nilai induktornya sama dengan, nah di sini diketahui R-nya yaitu 60 ohm, XC-nya 20 ohm, V-nya 220 volt, dan omeganya 100. Yang ditanyakan yaitu nilai induktor atau L. Syarat resonansinya adalah XL sama dengan XC. Sehingga XL sama dengan XC, omega L sama dengan XC per omega. Lalu XC-nya yaitu 20 dan omeganya yaitu 100. Maka 20 dibagi 100 mendapatkan hasil 0,2. Jadi nilai induktornya adalah 0,2 H. Kita masuk ke subbab materi yang kedua pada rangkaian listrik bolak-balik, yaitu rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Besar impedansi total rangkaian resonansi yaitu impedansi sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Dan besar frekuensi resonansi rangkaiannya yaitu FR sama dengan 1/2pi dikali akar 1/LC. Besar frekuensi sudut rangkaian resonansi yaitu omega R sama dengan 2pi FR sama dengan 2pi dikali dalam kurung 1/2pi akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. Bisa kita lihat pada gambar 1.15 merupakan gambar rangkaian tuning. Subbab materi yang ketiga yaitu daya pada rangkaian bolak-balik.
Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. P sama dengan VEF dikali IEF, yang dimana P merupakan daya semu, VEF merupakan tegangan efektif, dan IEF merupakan arus efektif. Di sini sudah tertera gambar 1.16 yang merupakan gambar diagram fasor daya. Yang pertama, tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar, sehingga terjadilah resonansi. Yang kedua yaitu filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Hal yang membedakan keduanya yaitu filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional atau op-amp. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Dan filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian pembahasan atau penjelasan dari saya, Reza Erlindasari. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.